Miftahur Rohmah, bisa dipanggil Ibu Miftah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang dan saya adalah salah satu peserta magang 3 di MA Abadiyah. Nah, ini Ibu akan mengajar kelas 11 IPA 2 ya. Simaklah video ini sampai akhir ya, karena di akhir nanti Ibu akan memberikan kuis untuk kalian loh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mengunjungi video dari Ibu ya. Silahkan memberikan komentar yang positif, jangan lupa ya. Kali ini Ibu akan membahas mengenai teks eksplanasi. Apakah ada yang pernah mendengar teks eksplanasi itu apa? Nah, jadi explanation adalah penjelasan, dialihbahasakan di dalam bahasa Indonesia menjadi eksplanasi. Jadi di sini sudah mulai paham belum? Apa itu teks eksplanasi? Ibu jelaskan ya. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau teks yang berisi tentang penjelasan. Tapi apa yang dijelaskan di sini? Nah, jadi sebelum kita mempelajari teks eksplanasi, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan mempelajari teks eksplanasi itu. Ketika mempelajari teks eksplanasi, tujuannya adalah untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan apa sebab akibat dari peristiwa itu. Contoh fenomena alam adalah angin puting beliung, terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan, atau contoh yang lain. Untuk selanjutnya yaitu contoh fenomena sosial, yaitu adalah untuk saat ini kita mengalami pandemi corona, yaitu di mana masyarakat kebanyakan di PHK dari pekerjaannya, sehingga banyak masyarakat yang kurang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi, beserta sebab dan akibatnya. Nah, tentu saja teks eksplanasi sangat berguna untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalau kita tidak tahu bagaimana gerhana bulan itu terjadi. Asumsi-asumsi orang zaman pada dahulu ada yang beranggapan yaitu gerhana bulan itu terjadi karena ada naga yang memakan bulan tersebut. Jadi bulannya itu termakan oleh naga tersebut. Itu kan hoax ya. Teks eksplanasi mengajarkan pada kita harus senantiasa mencari pengetahuan agar semua berdasarkan oleh fakta dan ilmu pengetahuan. Untuk fenomena sosial juga seperti itu ya. Waktu yang lalu di Indonesia digegerkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan fiktif. Contohnya Sunda Empire. Kalau kita tidak mengetahui asal-usul, seluk-beluk tentang fenomena tersebut, bisa-bisa kita kena hoax dong. Nanti kita ujung-ujungnya jadi pengikutnya. Kan tidak bagus kan? Teks eksplanasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam bahasa Indonesia kita penting mempelajari mengenai teks eksplanasi. Yaitu ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga interpretasi. Ciri yang kedua adalah informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Jadi, karena kita ingin menjelaskan sesuatu dengan apa adanya, maka harus sesuai dengan fakta. Jadi, tidak banyak orang yang terjebak ke dalam berita bohong atau hoax. Yang ketiga adalah faktual. Faktual berisi informasi yang bersifat ilmiah. Nah, makanya didasarkan dengan data-data atau bukti ilmiah. Contoh, tadi kan gerhana bulan. Tidak mungkin dong gerhana bulan dimakan oleh naga. Kalau dimakan oleh naga nanti kayak di film-film. Yang keempat adalah bersifat informatif dan tidak mempengaruhi pembaca. Jadi teks eksplanasi tadi gunanya hanya memberikan informasi, tidak untuk mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang kelima yaitu menggunakan penanda urutan. Misalnya
Ada kata pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Itulah semua dari ciri teks eksplanasi. Nah, sekian dulu pembelajaran video Ibu kali ini ya, mengenai pengertian teks eksplanasi dan mengenai ciri-cirinya. Untuk minggu depan Ibu akan meneruskan mengenai struktur kebahasaan dari ciri teks eksplanasi. Ingat, guru tidaklah lebih pandai dari muridnya, akan tetapi guru lebih tahu dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.